and Wuhan is the eye of the storm in this war. Bertahun-tahun dari sekarang, ketika orang-orang melihat kembali upaya melawan COVID-19, mereka tidak akan lupa suatu hari di awal tahun 2020, ketika kota Wuhan ditutup. Penutupan yang memicu masyarakat untuk berperang melawan epidemi. Dan Wuhan menjadi epicentrum dalam perang ini. Sekarang kami berada di stasiun kereta barat Beijing. Kami akan menuju Wuhan untuk meliput berita epidemi. Seperti inilah situasi stasiun kereta sekarang. Dalam satu gerbong ini hanya ada kami bertiga, tidak ada yang lain. Dan pemberhentian selanjutnya adalah Wuhan. Bagi penumpang yang akan transit ke moda transportasi umum lain, silakan menuju ke atas. Penumpang tidak dapat masuk ke peron setelah keluar dari stasiun. Mulai 23 Januari 2020 pukul 10 pagi, seluruh bis kota, kereta bawah tanah, kapal feri, dan bis jarak jauh berhenti beroperasi. Tahun baru Imlek sebentar lagi akan tiba. Provinsi Hubei memberlakukan kontrol ketat arus keluar penduduk. Wuhan, pusat transportasi utama dengan populasi 11 juta jiwa, menutup seluruh akses lalu lintas keluar dari kota tersebut. Keputusan ini membutuhkan keberanian dan pengorbanan yang besar. Ini juga merupakan darurat kesehatan masyarakat yang paling menantang setelah berdirinya Cina baru. Hari ini, Lin Chen, seorang vlogger yang berbasis di Wuhan, keluar rumah dan merekam kota yang sangat dia kenal ini. Sekarang hampir sama sekali tidak ada orang di jalan. Tiap kali saya berpikir tentang infeksi, kematian, terhentinya pekerjaan, hati saya merasa sedih. Ini bukanlah kota yang saya ingat. Kota ini menanggung terlalu banyak beban. Orang-orang sangat tertekan. Namun kami berusaha melakukan yang terbaik. Selalu ada orang-orang yang melakukan hal benar ketika menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Rumah sakit pengobatan tradisional Cina dan Barat terintegrasi Provinsi Hubei. Pada tanggal 26 Desember, pasien pertama yang kami temui adalah seorang wanita lansia yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Suami dan anaknya datang bersama dia. Keesokan harinya, hasil CT scan pada dada wanita lansia dan suaminya itu menunjukkan hasil yang sama di paru-paru mereka. Sebagai dokter konsultasi, Chang menjadi waspada. Keduanya sakit, karena itu putra mereka menemani. Kami penasaran apakah anaknya juga sakit. Kami pernah menerima pasien dengan menunjukkan pola ground glass opasitis akibat infeksi virus. Namun kasus kali ini terlihat jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang pernah kami lihat sebelumnya. Hasil diagnosis ketiga pasien ini membuatnya jauh lebih waspada. Dia menyimpulkan bahwa penyakit ini tidak biasa. Kemudian segera melaporkannya ke rumah sakit dan otoritas pengendalian penyakit. 4 hari kemudian, rumah sakit kembali menangani 4 pasien dengan gejala yang sama. Mereka saling kenal dan berasal dari pasar grosir makanan laut Huanan yang berada tidak jauh dari rumah sakit. Kami berdiskusi di rumah sakit yang juga diikuti oleh 10 ahli. Dan akhirnya kami melaporkan pada Departemen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di tingkat distrik, kota, dan provinsi. Kami mengatakan bahwa kami mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Namun kami belum tahu apa itu. Chang adalah orang pertama yang menyuarakan pembendungan epidemi. Pada tahun baru 2020, terjadi peningkatan jumlah pasien rawat jalan di sektor penyakit pernapasan di rumah sakit itu. Berkat langkah-langkah perlindungan yang diajukan oleh Chang, hingga 30 Januari, sektor ini tidak mencatat adanya infeksi silang antara pasien dan petugas medis. Pada 20 Januari, spesialis pernapasan terkenal Tiongkok, Chong Nanshan,
dan timnya mengunjungi Wuhan dan memastikan bahwa virus itu menular antar manusia. Memang ada penularan antar manusia dan infeksi silang antara petugas medis dan pasien. Hanya dengan satu percikan yang keluar dari mulut akan membuat Anda terinfeksi. Rasanya seperti menarik pasien dari tepi jurang. Jika kita mengendurkan pegangan kita sedikit saja, mereka bisa jatuh. Penyakit ini memiliki sedikit gejala di tahap awal dan tingkat penularannya sangat tinggi serta sulit didiagnosis. Rumah sakit kekurangan tempat tidur. Banyak pasien kritis yang meninggal bahkan sebelum sempat ke rumah sakit. Wabah ini terjadi saat arus mudik di Tahun Baru Imlek. Dalam radius 1000 km sekitar Wuhan, atau 4 jam dengan kereta cepat. Wilayah ini mencakup 1 miliar penduduk Cina dan 90% dari total PDB. Jika Wuhan tidak mengambil tindakan tegas, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Rumah Sakit Jiantan Wuhan, yang merupakan rumah sakit khusus penyakit menular, adalah salah satu rumah sakit pertama yang ditunjuk sebagai rujukan untuk pasien COVID-19. Sampai saat ini, Direktur Utama Rumah Sakit Chang Tingyu dan rekan-rekannya telah bekerja tanpa henti selama 30 hari. Jumlah pasien terus meningkat dan semakin banyak yang meninggal. Saat itu departemen mereka hanya memiliki 16 perawat dan 5 dokter. Biasanya dalam situasi ini, setidaknya 30 perawat. Bagaimana bisa bekerja hanya 16 orang? Tidak bisa. Jika dipaksakan akan ada pasien yang terabaikan. Ini tantangan terbesar yang kami hadapi. Tantangan yang paling besar. Beberapa hari lalu, istri Chang yang bekerja di rumah sakit lain terinfeksi COVID-19. Chang sendiri juga menderita penyakit sklerosis lateral amiotrofik atau ALS. Saya memiliki masalah mobilitas. Saya tidak bisa menjaga keseimbangan dan kadang saya takut terjatuh. Biasanya saya dituntun istri saat turun tangga. Jadi saat istri saya terinfeksi, dia menjadi sangat emosional juga karena alasan ini. Chang mengatakan bahwa dia hanya dapat hidup 5-10 tahun lagi, sehingga dia menghargai setiap menit yang dia miliki. Saya mungkin tidak dapat bergerak lagi di kemudian hari. Selama saya masih bisa bekerja dan membantu orang lain, saya akan melakukan lebih banyak lagi untuk menebus waktu saya yang akan hilang. Namun, bisakah dokter benar-benar mengalahkan virus dengan minimnya sumber daya manusia, pasukan medis, dan tempat tidur? Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat harus dijadikan prioritas utama dan harus ada upaya tegas untuk menghentikan penyebaran virus. Mulai 23 Januari, lebih dari 42.000 petugas medis dari seluruh Tiongkok mulai bergegas menuju Hubei. Tugas dan profesinya adalah menyelamatkan nyawa orang-orang. Mengerahkan puluhan ribu petugas medis untuk bekerja di satu kota dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa dilakukan negara kami. Kami melihat harapan. Akan ada banyak orang yang datang untuk Saya akan menggunakan dialek kampung halaman. Saya ucapkan terima kasih. Sementara itu, Wuhan memutuskan untuk membangun 2 rumah sakit baru dengan mengikuti model perawatan SARS Beijing. Dengan 2.500 tempat tidur, hanya untuk pasien COVID-19. Musim dingin ini, banyak anak-anak di Tiongkok mendengar dongeng yang sama. Anak saya berkata, "Ibu, aku tahu ibu akan pergi memerangi monster yang bernama COVID-19. Ketika ayah selesai mengalahkan virusnya, ayah akan pulang. Semoga ibu bisa menjadi pahlawan di hatimu."中共中央政治局常务委员会召开会议，专门听取新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作汇报。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话，坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策。要尽快充实医疗救治队伍力量，把地方和军队医疗资源统筹起来，合理使用，形成合力。Kapten,
Tim telah siap berangkat sesuai perintah. Laksanakan! Siap! Petugas medis militer adalah yang pertama tiba di Wuhan. Tim ini mendatangi rumah sakit Jiyintan. Dan dalam beberapa jam kemudian, mereka mulai merawat pasien. Ingat, kalian tidak boleh berada terlalu lama di zona merah. 10 detik lebih cepat juga sangat berharga. Butuh lebih dari 1 menit bagi kalian untuk melewati zona terkontaminasi. Kalian harus sangat berhati-hati. Dalam 48 jam, mereka juga harus memeriksa lingkungan sekitar, merombak bangsal, membuat prosedur kerja, dan mengambil alih 2 bangsal di rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit Tongji yang berjarak 15 km, petugas medis melakukan hal yang sama, merombak bangsal. Awalnya kami hanya menerima sekitar 50 sampai 60 pasien yang mengalami demam. Kemudian jumlah pasien melonjak hingga lebih dari 1.000 orang dalam waktu singkat. Kami mulai menyadari ada yang salah. Kami perlu menyediakan kamar untuk seluruh pasien. Jadi kami mengosongkan seluruh gedung dengan lantai bawah menjadi klinik demam dan lantai atas menjadi bangsal pasien rawat inap. Sejak hari pertama tahun baru Imlek, rumah sakit Tongji mengubah seluruh area bangsal mereka menjadi area isolasi. Menyediakan lebih dari 2.000 tempat tidur. Beberapa orang bertanya mengapa kami merombak bangsal tanpa instruksi dari pemerintah. Ini bukan hal yang mudah. Namun kami berpikir karena kami menyadari ancaman ini, kami harus memikul tanggung jawab ini. Kami harus menambah bangsal dengan cara merombak rumah sakit. Kami harus membantu pemerintah dalam memerangi virus ini.